Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi hari ini di edisi ke-27 September 2021. Dan dalam suasana yang aduh Mas Tulus lagi agak oleng nih, lagi kurang bagus kondisinya karena semalam begadang guys, aku nggak bisa tidur. Jadi nggak tahu kenapa nggak bisa tidur karena baru rencana mau bikin ini itu dan alhamdulillah ini sudah mulai proses di belakang untuk pembuatan yang namanya sayur lodeh dan juga jenang gendul. Dan di sini ada Mak Lucy juga yang bantu-bantu alhamdulillah. Jadi kami kompakan aja untuk rombongan masak, ada Tika, Mbak Yanti, Kak Selvi sama Mak Lucy yang berkecimpung di bidang itu ya. Yang lain lagi repot belum mau ikut bergabung. Oke. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam rindu. Saya minta maaf kalau memang kosakata atau cara saya menyampaikan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan yang Anda mau. Saya minta maaf sebelumnya ya. Dan satu lagi, terkait ada mukadimah di depan dari subscriber saya tuh masih ya di bawah 1000. Saya memang sudah menyampaikan itu. Penyampaian saya memang sudah seperti jadi selalu ada mukadimah di bagian depan ya. Jadi ada kata-kata gitu. Jadi saya minta maaf atas ketidaknyamanannya, suka atau tidak suka memang polanya sudah seperti ini. Dan kritik saya terima, tetapi untuk dalam hal ini saya nggak bisa mengapresiasi kritik jenengan. Oke, sorry, maksudnya tidak bisa saya terapkan. Saya apresiasi kritiknya tapi tidak bisa saya terapkan. Oke. Nah, teman-teman yang mau bareng-bareng hari ini bikin sayur lodeh dan juga jenang gendul kita bagikan setelah malu sih gue tonjok lo ya. Kita bagikan nanti setelah mudah-mudahan setelah asar atau sebelum maghrib. Intinya setelah pas asar kita sudah bisa bagi-bagi. Jangan ditutup, biarin. Jadi teman-teman yang sudah mau bikin mungkin dari pagi sudah mulai bikin, entah itu sayur lodehnya, entah itu jenang gendulnya, boleh salah satu juga nggak apa-apa, bagus lagi dua-duanya. Jadi bareng-bareng. Apakah perlu didoain Mas Tulus? Saya penting niatkan sama Gusti Allah, tukarkan ya Allah sedekah saya dengan pahala yang menjadikan kami jauh dari bala dan juga musibah. Itu diniatkan saja di situ ya teman-teman. Jadi tidak perlu ada lafaz khusus, ada mantra khusus, tidak. Allah Maha tahu tujuan kita apa. Jenengan mulai masak saja itu Allah sudah tahu. Aku pengen masak ini, niatnya gue iki, Gusti Allah paham. Jadi niat baik langsung Allah terima, tapi niat buruk itu Allah pikirkan 3 kali. 3 kali Allah akan berikan kesempatan kita untuk berpikir apakah betul-betul kita itu akan melakukan hal yang salah tadi. Tapi kalau niat baik, Allah langsung catat. Hebat kan? Gusti Allah itu baik kan sama kita. Nah makanya yuk bareng-bareng hari ini ya. Nah untuk teman-teman yang masih ingin mengikuti donasi, mau nyumbang donasi, Mas Tulus nggak mau nutup lagi karena banyak yang bilang, Mas Tulus ya Allah saya pengen sedekah Mas Tulus, saya pengen bikin sayur lodeh juga tapi saya nggak mampu bikinnya, kondisi saya jauh, saya nitip aja sama Mas Tulus. Nah kalau memang jenengan mau purun silahkan transfernya ke rekening BRI atau BCA yang Mas Tulus sudah punya. Transfer aja seikhlasnya jenengan. Jadi saya bisa sampaikan nanti untuk teman-teman yang masak atau mungkin buat tambah-tambah belanja kita hari ini gitu nggih. Matur sembah nuwun sangat orang baik yang sudah berpartisipasi sedekah nasi box, 6 bayar untuk sayur lodeh, tumbas Al-Qur'an ya. Al-Qur'an baru masuk 140.000 teman-teman. Jadi hanya 4 unit. Nah, teman-teman yang mau nambahin buat beli Al-Qur'an, satu Al-Qur'an harganya 35.000. Kalau mau nambahin silahkan langsung DM Mas Tulus ya di kolom deskripsi. Pokoknya tanpa terkecuali ya Allah harus sendaware, maaf ya,
Al-Quran segala macam yang sudah sedekah, nasi box dan lain sebagainya. Mas Tulus mau bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Allah tukar dengan dikabulnya segala hajat jenengan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Nah, untuk yang mau sedekah gimana caranya? Mas Tulus mau bantu buat sayur lodeh? Boleh. Mau bantu buat beli Al-Quran? Boleh. Mau bantu juga untuk nasi box? Boleh banget. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi. Dan untuk pemesanan minyak bidara baru ada di hari Kamis ya. Ini hari apa? Kalau nggak Rabu, Kamis pemesanan minyak bidara. Jadi sementara ini dulu. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan, ada nomor WhatsApp di nomor di deskripsi, silakan langsung WhatsApp aja. Mas Tulus, nama saya A, nama saya B. Nah, teman-teman sekali lagi Mas Tulus ingatkan, kalau mau curhat itu nggak usah basa-basi, langsung to the point. Mas Tulus, saya bla 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 di sini, saya mau menyampaikan ini Mas Tulus. Nah, jadi kalau pas Mas Tulus sempat buka, langsung Mas Tulus jawab. Jadi tidak perlu muter lagi ke bawah ke atas lagi, oke? Kalau misalnya pesan minyak bidara tinggal tanya, Mas Tulus, saya pesan minyak bidara, alamat saya di sini, nomor HP dan sebagainya. Jadi cepat, prosesnya cepat dikelar, kemudian saya balas, Mbak, ongkosnya sakmene, bayarannya sakmene, transfernya ke sini. Jadi selalu begitu. Kadang-kadang lebih sering malahan barang sudah saya kirim, transfernya juga terserah kapan-kapan kok, sak mampu nih ya. Jadi teman-teman yang mau silakan langsung klik kolom deskripsi sekarang juga ya. Transfer nasi box minimal 10.000, maksimal terserah jenengan berapapun. Kalau Al-Quran 35.000. Kalau untuk sayur lodeh hari ini masih saya terima, monggo kerso, nggak apa-apa, siapa tahu masih ada, saya sedekahkan lagi nanti. Nah, maksimal terserah jenengan, nggak ada minimalnya untuk sedekah sayur lodeh ya. Saya nggak mau nutup lagi karena kasihan pada yang ayolah Mas Tulus, kan aku nggak iso nganu Mas Tulus ya. Terus tadi pagi ada 25.000, ada 50, terus ada lagi 100 katanya nitip, katanya gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau ikutan boleh, nggak apa-apa wes, daripada aku tahan-tahan nanti jenengan ngerasa berat. Jadi gini intinya, aku juga pengen sedekah, cuman aku nggak bisa melakukan gitu lah istilahnya gitu ya. Oke, selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para sahabatku yang ada di luar negeri tanpa terkecuali, para TKI TKW kita, Mbak Asri, Mbak Yani ya, terus ada Mbak Ngatin, ada Pak Abdullah, ada Bapak Muhammad Yahya, terima kasih banyak. Aduh kesenggol rek. Abangku Muhammad Ridwan yang punya Malaysia bersama keluarga besar saya juga sehat selalu. Mbak Haryanti, Mbak Yanti yang ada di Taiwan. Kemudian ada Mbak Tuyati yang punya Hong Kong, Mbak Supriyatin, Sedoyo Kemon. Mudah-mudahan semuanya selalu saya diberikan kemudahan sama Allah ya. Amin. Kita mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Mas Tulus pengen bahas sesuatu yang lagi viral, sosok seorang anak muda, kisaran umurnya ya sekitar antara 15 sampai 25 tahun ya. Daripada Mas Tulus salah sebut, mendingan dibikin kisaran aja. Namanya Mas Gibran, dan beliau itu sempat hilang di Gunung Guntur, daerah Jawa Barat selama 6 hari. 6 hari di Gunung Guntur. Tetapi banyak hal yang aneh, yang nyeleneh, yang tidak bisa diterka dengan nalar. Nah, dalam hal ini banyak sekali yang bertanya-tanya ke Mas Tulus, kira-kira Mas Tulus pengen dong dibahas, kalau dari segi pandang Mas Tulus, orang yang tersesat di gunung itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih sebetulnya? Nah, kita bakal bahas itu hari ini teman-teman. Soal Mas Guntur yang hilang selama 5 hari tadi, dan berbagai macam fakta yang bisa kita temui dari apa yang beliau sampaikan adalah tadi termasuk yang pertama adalah tidak ada pagi dan juga siang, tidak ada malam hari. Jadi selama 6 hari itu Mas Gibran itu merasa kalau dirinya itu merasa di sekitarnya adalah siang hari terus. Itu yang pertama. Kemudian dia merasa ada 3 perempuan yang sering kasih dia makan, datang ke situ. Kemudian dia merasa banyak sekali orang lalu lalang. Kemudian yang berikutnya adalah dia merasa di situ itu cuma sebentar, padahal lama sekali, sampai 6 hari. Dan itu ditemukannya setelah 6 hari di pencarian ya. Nah, jadi awalnya adalah mereka itu dicari, mereka tuh kalau nggak salah sih ber-14, mohon maaf kalau saya ya. Pokoknya intinya mereka berombongan. Kemudian Mas Gibran iki tidak mau ikut, jadi dia tinggal di tenda. Kemudian setelah rekan-rekannya balik, ternyata Mas Gibran tidak ada di tenda. Nah, hilang sejak itu. Kemudian 6 hari kemudian baru ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan kondisi ya alhamdulillah sehat, tetapi dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Karena ketika ditanya, bahasanya agak sedikit linglung, agak sedikit gak nyambung. Karena di sisi lain dia bilang ada yang kasih dia makan, tapi di sisi lain ketika ada bupati yang datang, Bupati Garut kalau tidak salah, mohon maaf ya, itu datang bertanya, kamu makan apa selama kamu tersesat? Dia jawab, makan rumput, tumbuh-tumbuhan, sama minumnya minum air sungai. Tetapi di sisi lain dia bilang katanya ada juga 3 perempuan yang bolak-balik ngasih dia makan. Dan di situ tuh banyak sekali warga katanya. Dan yang nggak nalar sekali adalah kenapa dia berpikir tidak ada malam hari. Dan dia berpikir kalau dia tuh sebentar sekali di situ,
tidak lama. Nah, kita bakal bahas itu dari segi logisnya adalah ceritanya seperti itu, seperti yang Mas Tulus sampaikan. Tetapi dari segi supranatural atau dari segi metafisik, kira-kira menurut Mas Tulus ini apa? Dia itu kemana? Ya, oke, kita garis bawahi dulu teman-teman. Kita bahas dari awal dulu. Gunung itu sebetulnya ada 3 tahapan. Kalau dari mata saya ya, tolong jangan sama-samakan dengan channel lain, dengan pandangan orang lain. Jadi gunung itu ada 3 level. Mas Tulus sering angkat ini, soal pendaki tersesat dan lain sebagainya. Di tengah, di bawah itu positif. Di tengah itu negatif. Di paling ujung itu yang paling positif. Tetapi yang di tingkat paling atas atau di tingkatan ketiga itu ada banyak hal positif, tetapi juga banyak hal yang negatif yang sebetulnya bisa mempengaruhi orang. Makanya gimana sih Mas Tulus kok bisa-bisanya ada mitos, ada pasar di gunung, ada perkampungan di gunung dan lain sebagainya. Apakah Mas Gibran ini termasuk orang yang tersesat di perkampungan setan atau perkampungan jin? Jawaban Mas Tulus sebetulnya betul. Jadi menurut mata saya, secara mata batin saya melihat dia ini sebetulnya tersesat di kampung jin atau kampung setan di gunung itu. Jadi aku lihat sih mungkin ini di tahap kedua ya. Nah, kampung setan, pasar setan itu biasanya kalau di gunung biasanya di tingkatan kedua. Dan ini lebih banyak negatif daripada positifnya. Tetapi ada yang positif juga. Dia entah jualan tubuh manusia lah, entah jualan daging manusia lah, jualan daging babi dan lain sebagainya, jual kepala dan lain sebagainya, itu semua dijual di situ. Di pasar jin namanya. Nah, tapi aku setelah melihat sosoknya Gibran, jadi aku tuh sebelum syuting tadi, sebetulnya aku syutingnya sebelum zuhur teman-teman. Aku sudah sebelum zuhur, tapi aku observasi dulu, aku cari dulu fotonya, nama aslinya dan lain sebagainya. Ternyata setelah aku telusuri secara mata supranatural juga, secara mata batin, anak ini juga punya kelebihan tertentu saya rasa. Dia punya pendamping yang luar biasa juga. Dia punya hal yang memang syukur-syukur itu bisa membuat dia terselamatkan dalam hal ini. Jadi sebetulnya dia sudah diincar dengan beberapa makhluk yang ada di situ. Karena gini teman-teman, ada sebagian manusia yang punya neton tertentu, punya kelebihan tertentu, punya tanggal tertentu. Contohnya kayak anak indigo, kemudian anak-anak yang lahir di Senen Kliwon kah, atau ini Kliwon kah, ini Kliwon dan lain sebagainya. Itu biasanya memiliki karakter-karakter tertentu yang diincar sama bangsa jin. Wabil khusus anak-anak indigo itu sebetulnya mereka tuh incaran Mbah Dajjal. Mereka bisa dimanfaatkan untuk di akhir zaman nanti untuk membantu mereka. Nah, bisa jadi sebetulnya dia tuh diincar sudah dari awal. Sudah diincar, kemudian dialihkan pandangannya sehingga tiba-tiba kalau dikatakan dia masuk ke alam gaib secara total, menurut saya tidak. Dia tidak masuk secara total masuk ke alam gaib karena dia masih bisa makan dan juga mengkonsumsi air. Dan juga minum air, kemudian mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu. Jadi saya melihat ini tidak semuanya tidak real karena dia 100% masuk alam gaib. Tetapi kalau dikatakan apakah dia tersesat di kampung jin, di perkampungan setan? Iya, jawaban saya iya. Tetapi tidak 100% dia masuk tubuhnya di situ. Dan dia melihat katanya tidak ada banyak orang lalu lalang ya. Banyak orang laki-laki dan perempuan, tetapi hanya 3 wanita yang suka ngasih dia makanan. Saya rasa itu adalah saya melihat anak ini dilindungi sama leluhurnya. Anak ini punya segi plus dari leluhurnya. Itu sih bersyukurnya. Sebetulnya kalau memang dia ini tidak memiliki kelebihan khusus, saya rasa ya maaf ya, seharusnya sudah nggak ada, sudah diambil sama mereka. Gimana caranya dibikin tersesat? Meskipun makanya Mas Tulus sering bilang teman-teman, alam gaib itu alam yang sangat gampang sekali dikamuflase. Lebih dari sekedar animasi, lebih dari sekedar yang namanya dunia hayal, lebih dari itu. Sangat mudah dikamuflase oleh bangsa jin, apalagi bagi mereka-mereka yang memang matanya bisa melihat, bisa menyaksikan. Dan memang anak ini memang anak khusus. Sebetulnya anak ini punya kelebihan khusus yang memang hanya anak ini yang akan tahu suatu ketika nanti. Cuman saat ini sih mungkin dia belum menyadari. Dengan maaf ya, tanggal lahir, neton dan lain sebagainya, aku sih nggak paham, aku nggak tahu. Cuma dalam hal ini aku merasa anak ini punya kelebihan. Ada saya melihat ada naungan khusus dari dari leluhurnya, dari leluhurnya di masa lalu. Jadi anak ini sebetulnya luar biasa juga karena kalau memang kalau tidak ada naungan dari tadi, satu yang pertama paling penting adalah karena izin Allah juga ya. Itu yang terpenting. Dan memang ada naungan tertentu dari masa lalunya, dari leluhurnya di masa lalu, itu yang membuat justru dia bisa selamat dengan kondisinya meskipun lemah. Karena sekali lagi, meskipun dia masuk alam gaib,
alam gaib ini kan alam yang sangat gampang dikamuflase. Menurut dia jalannya mulus, ternyata itu kan batu, sakit. Secara fisik dia juga akan sakit karena fisiknya menginjak sesuatu yang menurut dia di alam gaib itu bagus. Dia nggak ngerasain sakit, tetapi di alam nyata kakinya betul-betul menginjak kayak duri-duri, kemudian kayu-kayu yang tajam, batu, sehingga betul-betul terluka, teman-teman. Iki apa terus lewat? Ono mobil guys, ditepuk tangan nih. Sorry ya kalau agak berisik ya, jadi harus dibahas juga sih. Nah, alam gaib itu secara pribadi mungkin bagi sebagian orang, nah ada yang dipertanyakan. Kenapa Mas Tulus bahas ini? Karena pertanyaan ini viral di Instagram. Banyak yang dorong Mas Tulus untuk bahas ini. Soal gak ada malam di alam gaib atau di alam yang dirasakan sama si Mas Gibran tadi. Kenapa tidak ada malam hari? Kenapa hanya siang hari? Itulah alam gaib. Saya itu seumur-umur ngelihat yang namanya alam gaib yang bentuknya seperti halnya malam hari itu sangat jarang. Mereka akan lebih suka menampilkan alam mereka dengan kondisi sedang siang hari atau terang. Jadi kalau kemungkinan mereka maksudnya Mas Gibran ini masuk alam gaib, jawaban saya betul sekali. Meskipun menurut saya tidak 100% karena dia mengalami badan yang sakit dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini mempengaruhi juga ke fisiknya. Seperti yang Mas Tulus bilang tadi, di mata batinnya atau di mata halusnya dia melihat jalan yang sangat mulus, jalan yang tidak ada masalah, jalannya bagus-bagus aja. Tetapi secara nyata dia melihat ada sesuatu yang dia injak, tetapi itu batu, entah itu kerikil dan sebagainya, sehingga membuat dia justru menjadi merasa sakit pada dasarnya ya, karena tubuhnya kan nyata ya, dan dia injak itu sebetulnya dia nggak pernah tahu. Itu kenapa banyak orang yang gini teman-teman, orang tersesat di gunung ini konsepnya seperti apa? Itu tadi kerjaan bangsa jin tadi loh, kerjaannya jin. Dan ini ada satu ketua di gunung itu yang memang mengaku ketua, dia mengaku bagus, mengaku hebat. Silakan para praktisi supranatural tarik itu sosok itu, kalian akan tahu jawabannya. Jadi ada satu sosok yang mengaku dia adalah orang hebat di situ, padahal dia bukan apa-apa. Dia bukan penguasa di Gunung Guntur, tetapi dia mengaku kalau dia adalah orang yang sangat luar biasa atau dia merasa hebat. Ini dalangnya kalau kalian mau tahu. Silakan para praktisi supranatural yang suka narik-narik kori, naik jin dan lain sebagainya, coba aja dengan tarik terus cari tahu. Itu jawabannya ada di dia semua. Karena ini kerjaan dia, ya. Dan anak ini sudah diincar dari awal, kemudian akan dilarikan ke alam gaib, akan dijadikan tumbal. Nih, teman-teman, lebih mengarah ke jadikan tumbal sebetulnya. Kalau tidak ada sesuatu yang menaungi anak ini sudah jadi tumbal, sudah dijadikan bantalan buat mereka, ya. Nah, konsep awal kenapa orang tuh bisa tersesat, kemudian jalan kok bisa tergelincir dan sebagainya, seperti yang Mas Tulus ceritakan sebelumnya. Di mata dia masuk ke alam gaib, tetapi badannya di luar. Secara penglihatan dia melihatnya adalah itu alam gaib yang bagus tempatnya, jalannya mulus, kemudian terpeleset, jatuh, tersangkut di batu, tersangkut di jurang dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka lebih berbahaya. Jalan secara nyata saja tanpa ada kamuflase makhluk gaib atau tanpa ada kamuflase titik-titik alam jin, kita sudah bisa sangat terpeleset. Ada resiko kita terpeleset kemudian terjatuh, apalagi ada campur tangan jin yang mengkamuflase mata kita kemudian memperlihatkan yang namanya alam gaib tadi, sehingga ini bisa berbahaya. Ya, itu soal siang harinya. Karena menurut saya pribadi mereka tuh lebih suka memperlihatkan di alam mereka tuh siang hari. Saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi di alam gaib itu paling sering mereka menunjukkan adalah di malam hari. Meskipun kita masuknya dari gua dan lain sebagainya, itu gelapnya karena gelap gua, gelap tidak ada cahaya, bukan berarti gelap malam. Itu saya masih belum menemukan juga jawabannya. Kenapa istilah kata itu harus di siang hari? Kenapa siang hari terus? Nah, kenapa sih Mas Gibran mengatakan saya selama 6 hari itu saya nggak ngalamin yang namanya malam hari, tapi siang hari terus? Ya, kita akan bahas itu. Nah, ini kenapa? Ya karena Mas Gibran tadi sebenarnya masuk alam gaib. Itu yang pertama. Kemudian soal waktu, Mas Gibran merasa kalau waktu ini adalah cukup sebentar, tidak lama. Tetapi kenapa di dunia nyata justru jumlahnya menjadi 6 hari, sedangkan yang di wawancara yang pertama itu di TV One saya lihat dia ngomong hanya 30 menit menurut dia. Ya, inilah kenapa Mas Tulus bisa mengatakan yang
A, yang B umurnya ratusan tahun, tetapi dikategorikan di tubuh manusia atau di dalam segi manusia umurnya hanya masih di 70 sampai 90 tahun. Ya, jadi dimensi antara alam gaib dan juga alam nyata itu berbeda teman-teman. Sehingga kalau menurut dia itu sebentar, sebetulnya itu sudah sangat lama sekali. Itu kenapa jin itu bisa ribuan tahun umurnya. Karena kan memang betul bangsa jin itu tidak bisa tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan, tidak bisa mati. Yang dibunuh hanya kekuatannya saja, dilemahkan, tidak bisa dibunuh sebetulnya ya. Dikembalikan menjadi wujud asalnya saja. Nah, itu kenapa bangsa jin itu bisa ribuan tahun, sedangkan kita tuh hanya ratusan tahun. Paling mentok 100 tahun, 100 sekian tahun manusia tertua, itu pun hanya sesuatu yang memang membuat mereka bisa bertahan di umur segitu dengan kesehatan dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang nggak bisa meninggal karena punya gaman dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa memang alam gaib dengan alam nyata itu sebetulnya tidak bisa kita satukan. Dimensinya mereka berbeda, kondisinya berbeda, konturnya pun berbeda. Meskipun di mata kita terlihat dia itu adalah sebagai sosok yang bagus sekali pandangannya, seakan-akan seperti kerajaan, seperti halnya istana, tetapi pada dasarnya sebetulnya itu tidak ada. Hanya hanya sebatas sesuatu yang memang ya bisa jadi itu hutan, bisa jadi itu sungai, tetapi di pandangan kita itu adalah kerajaan. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya perubahan dimensi. Jadi kalau misalnya ada perubahan waktu, kenapa di sana cuma 30 menit kok, sedangkan di dunia manusia ternyata 6 hari. Hal-hal ini yang memang harus kita pahami teman-teman. Dimensi sangat berbeda sekali. Ada yang masuk di jam yang sama tapi hitungannya jam. Toto masuk sekian menit kok toto segini. Nah, ini sebetulnya perbuatan sama bangsa jin tadi. Sebetulnya sih dia nggak ngerasa, sebetulnya ya tetap sesuai dengan waktunya, cuman dibikin dia tuh lupa ingatan, dibuat seakan-akan dia itu hanya 30 menit di alam gaibnya, padahal sudah 6 hari ya. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah tentang dibantu atau dikasih makan sama 3 perempuan. Saya masih simpang siur juga dengan ini, karena dia merasa selain diberi makan sama 3 perempuan tadi, karena beliau juga merasa ataupun dia bisa mengkonsumsi atau bertahan hidup dengan mengkonsumsi tumbuhan dan juga air sungai yang ada di tempat dia tersesat tadi teman-teman. Jadi siapa 3 sosok perempuan tadi Mas Tulus? 3 sosok perempuan tadi menurut saya adalah salah satu, sebetulnya jumlahnya hanya 1. Saya melihat perempuannya ini hanya 1, tetapi ini adalah peninggalan dari leluhurnya yang justru sebetulnya Mas Gibran harus sangat merasa terima kasih sama Allah dengan diberi leluhur yang baik, karena masih ada yang bisa menjaga beliau ketika beliau sudah sangat tersesat. Itu tuh susah banget loh sebetulnya, 1 perempuan ini atau satu khodam leluhur yang mengikuti Mas Gibran ini berusaha keras sekali gimana caranya Mas Gibran biar bisa keluar dari situ. Dia melakukan banyak hal, ada berkelahi juga saya lihat, sehingga dia tiba-tiba ngasih makan terus, ngasih makan Mas Gibran segala macam. Walaupun secara sadarnya sebetulnya dia nggak ngasih apa-apa, hanya ngasih semangat, ngasih istilah kata itu kayak momen nasihat, sehingga Mas Gibran itu tetap optimis. Kemudian dia tetap berpikir kalau ada orang di sini, saya nggak di mana-mana, saya nggak di alam gaib. Mungkin Mas Gibrannya nggak akan menyadari kalau itu alam gaib sebetulnya, dan dia nggak menyadari kalau si perempuan tadi adalah khodam dari leluhur yang sudah diberikan kepada Mas Gibran. Sebetulnya bukan diberikan, tapi memang jatuh sudah pada waktunya, sudah pada ketentuannya, sehingga jatuh di tubuhnya Mas Gibran. Justru ini satu hal positif yang patut kita syukuri. Nah, makanya teman-teman, kita bakal bahas soal khodam dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa loh guys. Sesuatu yang baru, yang boleh kita jadikan sebagai bahan wejangan, bahwa ya ndak semua khodam leluhur itu negatif. Ketika bertemu dengan yang baik, bertemu dengan yang bermanfaat, ya sangat bermanfaat. Contohnya yang sekarang ini ya, contohnya sesuatu yang sekarang ini yang dihadapi sama Mas Gibran. 1 sosok perempuan sebetulnya yang saya lihat bukan 3. 1 sosok perempuan ini berubah dirinya menjadi 3, ngasih makan sambil dia bernegosiasi dengan si pengaku punya sosok yang punya kuasa tadi, yang seakan-akan dia punya kuasa tadi. Nah, itu yang membuat ini sulit. Sebetulnya sulit sekali, karena dia berusaha cukup keras mengeluarkan Mas Gibran dari lingkup atau dari ikatan tadi. Sudah diikat, sudah tinggal jelepkan saja sebetulnya. Sudah diikat posisinya, sudah tinggal jelep, sudah habis. Tetapi karena izin Allah mengizinkan Mas Gibran tetap sehat, dan juga Allah izinkan juga Mas Gibran dinaungi sama leluhur tadi, dari khodam leluhur, semuanya terjadi dan juga terangkat dengan baik. Hal ini yang
justru patut kita syukuri ya. Sekali lagi saya nggak ada maksud untuk mencari apa maksudnya mau bongkar aib orang, bongkar aibnya Mas Gibran, tetapi saya melihat dari segala macam yang saya lihat dari sisi wajahnya, saya ada melihat cakra tertentu yang memang ini sesuatu cakra yang positif sebetulnya. Dan ini adalah cakra ancaman dari makhluk gaib. Ini banyak banget yang mau cakra ini, banyak banget yang mau aura ini. Anak-anak indigo kenapa diincar sama Mbak Dajjal? Tujuannya apa? Diambil auranya, diambil cakranya untuk menambahkan ilmu kepada Mbak Dajjal tadi. Itu kenapa banyak anak-anak yang punya kelebihan khusus yang justru diincar. Secara batin saya tidak melihat Mas Gibran bisa melihat jin. Saya secara batin saya nggak bisa melihat, saya nggak melihat Mas Gibran itu punya kelebihan tertentu yang terlalu wah banget, sebetulnya standar, tetapi alhamdulillah ada naungan tertentu yang melindungi Mas Gibran gitu nggih. Sekali lagi saya nggak ada maksud apa-apa, saya pengen bahas karena subscriber saya nyerang, asik nyerang deh. Maksudnya meminta saya membahas ini supaya ada penerangan dari segi mata batin. Kenapa seperti ini? Ya kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Beberapa hal soal apa yang Mas Tulus lihat dari bahan observasi sendiri, melihat dengan kejadian yang Mas Tulus saksikan sendiri tanpa embel-embel apapun, kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga menambah wawasan buat kita semua. Tetap hati-hati karena sekali lagi gunung itu punya 3 tahapan tertentu ya. Meskipun dia mengaku, "Hei, aku Eyang Sabdo Palon, aku Eyang Semar, aku penguasa gunung A, gunung B." Tapi kamu harus tahu betul, betulkah itu Eyang Semar yang sebetulnya? Betulkah itu Eyang Sabdo Palon yang sesungguhnya? Nah, itu yang harus kamu cari tahu. Kita nggak usah segampang-gampang kita deket masuk ke gunung. Makanya intinya pesanku untuk para pendaki gunung tetap harus waspada, hati-hati. Yang penting tujuan kamu baik, niat kamu baik, semuanya akan jadi baik. Kalau tujuan kamu sudah salah, kamu akan jadi salah ya. Manfaatkan kegiatan itu sesuatu yang positif. Apapun bisa jadi positif kalau pikiran kita juga positif. Oke, kurang lebih hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Sebelum kita closing, kita berdoa dulu ya teman-teman yuk. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita sekarang. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk siapapun yang sedang menyimak video ini ya Allah, untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang sakit karena Covid, penyakit, gangguan jin atau apapun itu ya Allah, semoga Engkau izinkan diangkat sakit ya Allah. Amin. Untuk mereka yang belum memiliki rezeki ya Allah, semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah untuk mereka ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sedang terlilit hutang ya Allah, seperti hamba dan juga para subscriber hamba, semoga Engkau izinkan terlunasi hutang mereka dengan izin-Mu ya Allah. Amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sedang nonton video ini juga untuk hamba ya Allah yang belum memiliki jodoh terbaik ya Allah, semoga atas izin-Mu, atas kehendak-Mu Kau berikan jodoh terbaik untuk kami ya Allah. Amin. Untuk mereka yang sudah bekerja ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah, para subscriber hamba dan juga hamba orang-orang yang terpilih, pilihan-Mu ya Allah, yang terhindar dari virus, Covid, penyakit, fitnah dan juga bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak orang baik. Semoga Allah ijabah doa kita. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sekali lagi disclaimer di depan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan. Percaya monggo, tidak pun tidak masalah. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus di lain kesempatan dan juga di lain vlog lagi. Dan mudah-mudahan jenengan bisa menambah wawasan dengan menonton video ini ya. Jangan lupa untuk yang sudah sering bolak-balik dipencet tombol like-nya, di-share kalau perlu, dan juga misalnya jenengan mau sedekah, jangan lupa gampang banget caranya. Klik kolom deskripsi, entah sedekah untuk nasi box dan lain sebagainya, silahkan klik kolom deskripsi, atau sedekah sama Mas Tulus boleh dengan tidak men-skip iklan yang pendek, yang panjang skip juga nggak apa-apa. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.